Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Beliau merupakan pemilik dari salah satu destinasi kuliner yang sangat terkenal di Medan. Halo Bang. Ya, siang juga. Sebelumnya terima kasih banget nih Bang karena mau meluangkan waktu buat kita tanya jawab bertanya seputar mie Aceh Titi Bobro. Nah sebelum kita masuk ke pertanyaan seputar mie Aceh Titi Bobro nih Bang, boleh Abang kenalkan diri dulu nih kepada teman-teman semua supaya teman-teman gak penasaran siapa sih orang di Malita mie Aceh Titi Bobro selama ini. Nama saya Mirza Mas Namar, biasa dipanggil Mirza. Saya anak pertama dari Bapak Fuadi Yusuf. Bapak Fuadi Yusuf itu founder dari Mie Aceh Titi Bobro. Jadi saya generasi kedua. Oke, jadi sudah terjawab nih siapa nama dibalik dari mie Aceh Titi Bobro selama ini. Oke, tanpa basa-basi kita masuk ke pertanyaan pertama nih teman-teman. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bang. Kalau kita dengar mie Aceh Titi Bobro itu kan kedengarannya agak unik nih Bang. Kalau boleh tahu kenapa nama restoran ini disandingkan dengan Titi Bobro Bang? Jadi dulu tuh, dekat kita tuh ada jembatan. Kalau orang Medan tuh kebanyakan bilang jembatan tuh Titi. Dan Titi ya itu dulu jelek. Jadi bahasa Medan salah satu jelek tuh bobrok gitu. Mungkin dari awal berdirinya itu nggak ada langsung dibuat mie Aceh Titi Bobrok. Mungkin orang kadang kan kebiasaan aja gitu. Kadang kan untuk dari suatu tempat aja, oh makan mie Aceh yuk di mana, di Titi Bobrok Setiabudi gitu. Mungkin lama-lama orang tahunya oh, Titi Bobrok. Jadi ya dari situlah dibuat namanya. Lebih mudah dikenal Bang. Biar lebih mudah dikenal aja. Kalau berdirinya nih Bang, kapan mie Aceh Titi Bobro ini didirikan? Kalau tahun pastinya itu tahun 1996. Nah Bang, selanjutnya Bang, kalau kita jalan-jalan keliling Medan nih Bang, kan sudah banyak nih warung-warung yang menjual mie Aceh kan. Menurut Abang, bagaimana pendapat Abang tentang pesaing-pesaing itu Bang? Kalau menurut aku bagus ya, karena dengan adanya pesaing, kita jadi ngecek produk kita gitu. Misalnya mereka buat apa, nah kita produknya ada yang dijual kayak gini, kita bandingkan dengan mereka gitu. Misalnya dulu tuh di sini menu kayak Efumi gitu, itu belum ada. Sedangkan kedai-kedai lain, kedai mie Aceh lain ya maksudnya, itu udah ada gitu. Jadi aku kadang ya dari tamu kadang nanya kok nggak ada Ifumi gitu. Ternyata aku ngecek, oh di sana variasi Ifuminya apa gitu. Jadi ya dengan ada pesaing, aku rasa loh ya malah lebih bagus. Jadi kita lebih aware lah dengan produk yang kita jual gitu. Kalau Ifumi itu Bang menggunakan bumbu yang sama nggak dengan mie Aceh? Kalau Ifumi enggak, Ya. beda. Nasi goreng punya sendiri, Ifumi punya sendiri, mie Aceh lebih lain lagi. Nah Bang, selama Abang menjalankan usaha ini, ada nggak permasalahan yang pernah Abang hadapi Bang? Kira-kira bagaimana permasalahan besar itu Abang hadapi? Aku mulai aktif di sini itu sekitar tahun 2018 lah. Karena tahun 2015 almarhum ayah aku meninggal, 2018-nya aku mulai aktif di sini. Kalau masalah yang pertama itu SDM. Itu aku rasa ya di mana ya problemnya yang pertama pasti itulah. Yang pertama SDM, yang kedua produk. Ya produk itu kan berkaitan dengan customer gitu. Berarti kalau masalahnya timbul ya gara-gara tamu yang komplain gitu. Ini kenapa mie kayak gini teksturnya, kenapa rasanya kok agak aneh gitu. Kalau masalah ketiga lebih ke dengan karyawan ya, maksudnya bukan di SDM ya, maksudnya problem mereka gitu. Pribadi berarti. Nah Bang, kalau kita dengar kata mie Aceh, pasti yang pertama terbesit di pikiran kita itu mie Aceh Titi Bobro Bang. Menurut Abang apa yang buat mie Aceh Titi Bobro ini spesial Bang? Sampai-sampai kalau kita mendengar kata mie Aceh yang teringat mie Aceh Titi Bobro. Kalau dari cerita yang aku dengar gitu, maksudnya dari orang tua, kita itu buka udah, memang kita bukan founder mie Aceh di Medan gitu. Cuman kalau dulu tuh kan selling marketnya kan bukan kayak sekarang. Maksudnya kalau sekarang kan lebih ke Instagram, Twitter atau sosial media. Kalau dulu kan lebih ke mulut gitu. Jadi
mulai terkenalnya karena itu tadi, dan rasa yang kita punya itu beda dengan dengan yang di Aceh gitu. Karena bumbu kita itu cocok untuk ke semua kalangan dan distandarisasi untuk lidah orang Aceh gitu. Jadi orang non Aceh makan di sini enak gitu. Jadi ya kalau terkenalnya karena mulut ke mulut sih. Oke nih Bang, sekarang pertanyaan ini tentang seputar masa pandemi seperti yang terjadi saat ini nih Bang. Masa pandemi kan tentu sekarang banyak usaha yang kesulitan, terkecuali juga bisnis kuliner ya. Oke. Untuk Abang sendiri, Abang merasakan pengaruh nggak sih dari masa pandemi ini terhadap usaha Abang saat ini? Aku ngerasain itu dampak kali, terutama kalau udah dibuat peraturan cuman boleh take away doang. Karena kan kalau cuma take away, aku cuma bisa mempekerjakan itu chefnya sama bagian bungkus doang. Waiters kan nggak perlu, cleaning service juga nggak perlu gitu. Jadi berdampaknya sih di situnya salah satunya. Nah untuk Abang sendiri nih, bagaimana sih cara mie Aceh Titi Bobrok ini terus bisa survive walaupun di masa pandemi saat ini? Yang pertama kita menjaga harga. Menjaga harga lebih baik ngambil margin keuntungan yang dikit gitu. Karena sekarang kan orang agak perlu duit lah gitu. Susah untuk ngeluarin budget yang lumayan mahal gitu. Yang pertama itu, yang kedua ya lebih modifikasi menu. Misalnya kalau dulu tuh harga mie Aceh kan masih 12.000. Nah dengan misalnya orang pesan sama manis dingin itu jadi 18. Karena dengan pandemi orang lebih suka model kayak paket-paketan begitu. Jadi aku menjual kayak itu mie Aceh satu sama manis dingin 15.000 lah, seharusnya 18 gitu. Karena lebih menarik ke Jadi cara untuk survive itu dengan mengurangi daya yang tidak perlu. ya, ambil keuntungannya tuh dikit aja. Karena model-model bisnis lain aku lihat gitu juga, kayak Pizza Hut gitu. Bahkan mereka sampai turun ke jalan gitu. Nah untuk dari segi penjualan nih Bang, seperti yang kita tahu kan sekarang udah marak nih ya, delivery untuk dari GoFood misalnya atau GrabFood. Untuk mie Aceh Titi Bobrok ini sendiri, penjualan ini terbesar dari penjualan online kah atau offline? Kita masih dari offline. Offline. Jadi yang langsung datang ke sini, langsung ya. Langsung datang sini. Kalau dari kita kan cuma kerjasama tuh melalui Gojek aja, GoFood. Kalau GoFood paling cuma nambah 25-30% penjualan aja. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bang, untuk Abang sendiri ada nggak sih harapan atau target sendiri yang masih belum tercapai dan ingin dicapai untuk mie Aceh Titi Bobrok ini sendiri? Target salah satunya aku pengen ngembangin cabang, Ekspansi ya? ekspansi. Seharusnya 2020 itu udah mulai gitu. Cuma ya 1-2 cabang lagi lah gitu. Cuman karena terkendala karena COVID, jadi aku turunkan niat lah sementara. Kalau yang kedua, aku berharap ya mie Aceh Titi Bobrok ini tetap eksis, sambil juga kami sebagai pelaku usaha terus menjaga rasa kualitas mie Aceh itu tadi lah. Yang ketiga ya aku tetap bakal ngembangin SDM kerja di sini lah. Oke baik, sekian saja dulu untuk sesi podcast kali ini dengan Bang Mirja. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Abang karena sudah meluangkan waktu gitu untuk kami tanya-tanyain. Ya, terima kasih juga udah diajak. Terima kasih juga untuk penonton, terutama untuk dosen yang sudah mempercayakan tugas ini kepada kami. Ya, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.